Selamat pagi teman-teman. Hari ini tanggal 28 hari Minggu 28 Juli ya, sudah mau masukin bulan Agustus. Kita ada jalan-jalan di kebunnya Pak Haryanto dengan Pak Mul. Kita lihat kita hari ini membahas bagaimana kita berusaha untuk memperbaiki durian yang ada di Indonesia. Di tempatnya Pak Har ini sudah bisa menghasilkan durian-durian yang dikatakan hasilnya cukup bagus ya. Jadi salah satu yang bagus ya Boy ya. Salah satu yang bagus kita udah coba dalam 2 tahun terakhir ini. Nah, tentu awal yang kita tahu adalah untuk tumbuhan durian itu ada 18 mineral ditambah yang 3 dari udara. Nah, padahal setelah kita bicarakan dengan Pak Mul, nanti kita bisa ikutin video ini, penjelasan dari Pak Mul, itu harus tambah 63 mineral alam yang kita harus pelajari. Jadi itu perlu sekali. Jadi saya ulangi aja, 18 mineral alam itu ada 13 yang esensial, 5 yang non esensial ditambah dari udara 3. Ya, dari udara itu ada CO2, O2, H2O. Yang esensial itu ada 13, ada 6 makro ya. 6 makro, ada 7 mikro, ditambah dari non esensial ada 5. Ya, makro itu kita tahu makro primer, NPK, sekunder itu magnesium, kalsium, sulfur. Kemudian yang mikro itu yang berbuah besi ada 5, Fe, mangan, kuper, zinc, molybdenum, kemudian ada boron dan klor. Kemudian yang non esensial itu adalah namanya natrium, silikon, kobar, nikel dan vanadium. Nah, 18 tambah 3 21 ini tidak cukup untuk menghasilkan buah-buah yang premium. Nah, ikutinlah penjelasan dari Pak Mul selengkapnya. Kita berada di kebunnya Pak Haryanto, kebunnya cukup bagus. Selamat mengikuti. Tahu apa? Ya, dia tuh gini Pak. Yang mempengaruhi durian itu matahari, mineral tanah, terus apa namanya, edisitor ya. Edisitor mineral tanah itu ada mineral pupuk, FeCUZN, antioksidan juga dia. Ada edisitor. Edisitor bukan hanya mineral Pak, bisa dari bakteri, bisa dari citosan. Edisitor. Jadi edisitor itu tidak ikut menyuburkan pohon, tetapi ikut merekayasa rasa yang ada di dalam buah. Nah ini edisitor. Nanti apa dari edisitor kita berikan ke tanah, apa yang kita ingin dapatkan, namanya metabolomik. Metabolomik itu menentukan semuanya. Pengen warna black gold, pengen warna kuning, kuningnya kuning metalik. Di kita ini belum black gold, baru black melanin. Kalau black gold itu durian ini kayak 3 dimensi. Ada warna-warna hitam-hitamin gitu ya. Hitamnya menyelimuti biji. Bisa dari asam amino bisa juga. Ya, asam amino tadi. Salah satu ya. Dari triptopan sama CU. Bijinya hitam. Kemudian kayak ada pelapis kedua warnanya kuning. Nah, cuman tembus tuh dari bagian biji. Hitamnya ada di dalam. Kalau kita kan hitamnya ada di luar. Nah, ini bedanya, hitam itu ada banyak. Ada kalau dari beta karotin kita disebutnya melanin, sama dengan yang di kulit. Penyebabnya ion CU. Kemudian tadi apa namanya, asam amino triptopan sama tirosin. Nah, itu juga udah lumayan Pak. Tapi kalau polifenol cara mengerjakannya beda banget. Contoh, polifenol hitamnya hitam polifenol. Misalnya tanik asid. Tanik asid ini kan apa namanya, anggur hitam akan jadi juara kalau tanik asidnya lengkap. Nah, beda dengan apa asid tadi? Tanik. Kalau tanin getir pahitnya. Kalau tanik asid ini berkarakter. Tanik asid ini istilahnya warna hitam yang enak banget gitu Pak. Karena dia itu apa ya, kayak kita minum tanat anggur hitam yang dari Spanyol, dari Itali gitu. Saya belajar warna. Itu senyawa organik yang
terbentuk dalam proses dalam buah. Ya, Setelah adanya mineral-mineral tertentu masuk. sebagai elisitor, bukan sebagai nutrisi. Oh, mineralnya sebagai elisitor aja. Sebagai elisitor. Oh ya. Jadi elisitor itu tidak menunggu matahari. Kalau yang tadi yang melanin ada hubungan, Pak. Banyak hujan nggak keluar melaninnya. Kalau ikut nutrisi, kalau ikut elisitor nggak peduli mau hujan mau panas. Timingnya itu Pak, waktu 40 hari sebelum petik itu ya. Sebaiknya kalau kita Atau 40 harian sebelum petik. kalau sumbernya batu kita bisa pasca 4 tahun dikasih gilingan batunya. Murah kan? Kalau Bapak pengen hati-hati, Iya. sebaiknya beli yang garamnya di Mac banyak. Nah itu disemprotkan ketika buah ukuran bola pingpong. Kemarin Pak Irwan beli. Saya coba yang di itu ya, yang di Lampung. Saya yang belinya kaget. 1 kilo 2,9 miliar. Rutenium. Apa litinium? Rutenium. Rutenium. Wah itu 2,9 miliar 1 kilo. logam tanah jarang ya? Iya logam tanah jarang. Rutenium itu sendirian dia Pak. Nggak usah dibantu FeCU, kalium nggak usah dibantu. Sendirian dia. Jadi durian itu hanya dikasih Sedikit ya. hanya sekali sedikit saja dan hanya rutenium akan keluar aroma seperti apa ya, apel yang sudah jadi apel pie gitu, apel pir, dia akan keluar dari buah durian kita Pak. Hanya rutenium. Wah itu carinya setengah mati tuh. Banyak Pak. Kalau ada duit bisa beli Pak. Bukan, batunya 300 perak sekilo. Oh ambil dari batu. Batunya. Oh digiling aja tuh. Gini Itu aja. ambil dari mana? Dari Kebunnya Kalimantan. Pak Irwan. Hah? Kebunnya Pak Irwan. Oh di kebunnya dia. Oh berarti di Lampung itu atau di Bangka? Belitung. Hah? Belitung. Oh di Belitung. Di sini nggak tahu. Belitung ya. Saya yang memprediksi dulu. Nah, Jadi awalnya kan nyicip durian dulu Pak. Dibawa ke Keloka kemana-mana kan. Pas di Bedau, wih, nanas ini saya tahu nanas biasa lah ya. Tapi warna kuningnya kecoklatan. Ada sesuatu di sini nih. Pas dimakan, kenapa Pak Mulko kayaknya ada yang aneh dengan nanas ini? Biasa aja padahal. Ada sesuatu yang dicicip tapi saya nggak perlu ngomong kan. Ada mencurigakan di sini. Pak, kelaka di sini ada nggak? Cari kelaka trek Bedau itu kan. Dari 40 durian yang enak 25 lah. Yang di jauh sana yang dekat kebun sawit dia dari 40 durian paling yang enak 7. Nah ini kan udah mengarah lurus nih. Saya lihat ada Bukit Marmer ke sana kayaknya. Pak, ke sana Pak. Masih belum kenyang, belum nemu yang saya harapin. Ya udah makan lagi. Dari 10 durian kan udah kenyang, 10-10-nya enak. Ke arah Bukit Marmer. Udah Bukit Marmer. Nah ketemulah pusatnya. Pak Irwan pulang, besoknya saya cari. Ya langsung ketemu. dia udah beli tanahnya tuh Pak Irwan. Masih Masih umum nggak punya. bisa dibeli bukit itu. Bukit umum punya. Iya. Iya. Jadi Marmer kalau Gunung Marmer. Kalau berarti sebenarnya kalau di tambang-tambang kayak yang nikel, mineral, kadang-kadang menemukan uranium dan lain-lain, mungkin ada kandungan itu ya. kalau di nikel itu meningkatkan warna oranye, cocok untuk kulit hitam. Tetapi bintangnya di batuan nikel itu kan ada nikel, ada Fe, penicocu, ferro, nikel, kobal, ada Mg. Tapi bintangnya di batuan nikel itu skandium. Kandium. Sorry. Iya skandium. Nah, jadi skandiumnya itu yang menyebabkan durian itu istimewa, Pak. Kalau nemu durian di daerah Sulawesi istimewa, nggak bakal jauh dari aliran skandium. Kalau kita beli skandium 18 juta, nggak masuk lagi, harus beli batunya. Batu giling, dialusin lagi, Kalau dialusin wilayah lagi. sini, di sini kan ada Gunung Cibugis yang rumpin tanah dikit. Itu ada 12 kapling tambang, Pak. Bahkan di jalan aja lah, jalan gini indium, kuning-kuning. Nah ini ngaruh juga ke warna durian. Jadi di batuan
Gunung Bugis itu red, jet N, tapi ada tembaga juga. Bintangnya bukan itu, bintangnya indium. Indium. Nah jadi kalau kita punya indium dalam bentuk larutan, spray aja gitu Pak, pas lagi udah pentil. Nah ini yang membuat perbedaan. Ini juga keunggulan Indonesia dengan syarat kita dapat dulu logam golongan 1. Karena logam golongan 1 itu menghasilkan vanillic acid. Vanillic acid itu adalah rasa yang paling menyenangkan di dalam durian. Dia krim, milky, vanillic acid. Vanillic acid. Bapak kue kalau nggak ada vanillicnya kan. Oh, vanille ya. Ya. Kemudian yang kedua, top note-nya, saya bicara sebagai ilmu pangan ya Pak ya, bukan ilmu kepertanian. Top note-nya namanya cumarik. Cumarik itu rasa yang membius. Yang ketiga, tadi tannic acid. Terus yang di bawahnya chlorogenic acid. Nah itu bisa keluar kalau ada salah satu tadi di NAKA RBCS. Kita hanya ngandelin kalium. Jadi masih panjang kalau mau bersaing internasional. Saya di grup itu suka ada pedagang Cina. Pak Mul pasti paham kan berapa radiasinya. Oh, mereka kok nanya langsung ke sana ya. Apa nggak basa-basi dulu. Saya nyari yang 140 gitu. Berapapun banyak durian kami ambil. Sampai dia langsung begitu ya? Iya, dia karena lihat tulisan-tulisan saya ke arah sana. Saya kan nggak terlalu vulgar kalau di tulisan itu. Karena dia orang pedagang, paham. Langsung kamu kalau ada berapapun banyak durian, tinggal harga kita cocokkan saja. Kami ambil. Ya nyari durian di Pulau Jawa nggak ada yang Setengah begitu. mati itu. Nggak bakal ada radiasinya. Jadi Cina itu Pak, pedagang, dia bawa alat bigger namanya. Oh, dites. Dicolok sama dia duriannya. Trek. Kalau dia kan skalanya sampai 300. Kalau di atas 100, sekebon dia dibeli semua. Nah itu alat juga nggak mahal-mahal banget. Korelasi radiasi? Ya tadi berarti ada cesium. Oh, ada logam yang Dan memberikan gini. radiasi ya. Di dapurnya durian ini ada 5 dapur Pak. Masing-masing dapur ada keterbatasan. Misalnya kalium untuk buka tutup durian, untuk sintesa, atau stomata untuk sintesa rasa. Kita kan ngandelin kalium. Maksimum dia itu di dalam jaringan itu 700 ppm. Setelah lebih dari itu muntah dia, nggak diambil lagi. Nah ada yang bisa disangka seperti kalium adalah logam golongan 1. Ketika kita tambahkan yang lain, rubidium, nah dia akan perlakukan rubidium ini seperti kalium. Dia akan kasih jatah lagi ruangan di vakuolanya itu 700 ppm. Jadi bumbunya 7 gitu. Oh, tadi muntah tuh muntah Ada dari batas. Dari vakuole ya. Vakuole karena kebanyakan jatah kalium itu cuma segini, lebih nggak bisa. Tapi ada lagi vakuole yang untuk rubidium, untuk cesium, untuk sodium. Jadi sodiumnya jangan bukan garam ya, sodium oxide Na2O, bukan NaCl bukan. Ini adanya di granit. Nah ada litium. Bayangkan Pak, punya 5 bumbu. Berarti bumbu itu ada MSG, ada kaldu. Kita ngandelin MSG doang. Kalah medok lah durian kita. Iya. Tapi sekarang kenapa durian kita masih bisa enak dimakan dan cocok untuk orang Indonesia? Dia dari logam dasar Pak. Dari tadi apa namanya Fe, Cu, Zn. Kadang-kadang ada yang super dari Kalimantan Selatan Pak. Dia ada rutenium. Wah tiba-tiba kalau di suatu daerah ada durian yang durian melampaui standar. Nah itu paling gampang Pak, datangin aja tanahnya. Bapak beli XRF, langsung scan di tempat di bawah pohon duriannya. Hati-hati. Radiasinya. Bukan radiasi, isi mineralnya. Oh,
Ada alatnya itu. SRF. Kalau yang bagus buatan Jerman 450 juta. Berapa? 450. Oh, mahal. Gimana yang buatan China 56 juta. Oh, masih Cuman penting yang kali China ya. ini nggak durability-nya, nggak boleh jatuh ya. Ya kita pegang hati-hati. Dia sistemnya pakai apa dia bisa ngecek itu alat kerjanya? Apa? Dia kasih Ada. gelombang, pantulan gelombang ditangkap Ya, atau ya. pantulan Ada yang gelombang? sinar gamma, ada yang radiasi sinar X. Ada dua cara kerja plasma. Oh. Jadi harus deket Pak. Jadi dia tembak, kemudian loss loss pantulannya ada yang hilang, diterjemahkan sebagai Jadi berdasarkan pantulan sinar ya? ya serapan. Panjang gelombang apa? Panjang gelombang. Oh. Nah jadi kalau pakai alat itu Pak, kita bukan traveling, tapi apa ya? Benar-benar apa ya namanya, discovery atau adventure gitu kan. Adventure. Jadi ada durian enak, kita duriannya di CPMS, oh gini. Nanti lama-lama terbiasa. Ada patternnya ya. Jadi kita berjalannya itu, pergiannya itu berdasarkan ilmu pengetahuan. Udah kalau ada pagar kacamata kita ilmu pengetahuan, tracingnya nggak lama. Kita Betul itu 30 tahun nggak ketemu-ketemu, karena hanya testimoni, susah. Iya, benar. Ini coba. Kalau alat itu sangat presisi, sejuta bagian dia bisa tangkap. Kemudian dia akan menyampaikan ini kalau PEMA MCBMS. Dia akan ini aroma apa, ini aroma apa. Dia itu sangat teliti, Pak. Jadi pekerjaan 30 tahun bisa selesai hanya dalam 1 hari. Ya. Tapi tadi cara paling mudahnya kita ikut lomba-lomba jurian. Terbaik show Indonesia, terbaik show Sumatera Barat, atau kejuaraan dunia di Bangi. Udah tahuan kan durian itu Mr. Riau beli pohonnya yang saat itu, yang sepohon sama durian yang juara dunia itu. Tracing tanahnya, tracing duriannya. Jadi pindahkan ke kebun kita. Kalian ambil punya ini ya, entrasnya. Gak usah, sama aja kalau entres, genetik kok. Sama aja. Sama, duri hitam dimanapun sama. Selagi itunya mineral alaminya yang selagi dia apa namanya? Dia kan hasil okulasian ya. populasi ya. Dia sudah punya apetala 1 semua, sudah punya bakal untuk berbuah. Jadi genetiknya mah udah, misalnya dimanapun sama. Tinggal fenotipnya. Kalau pohon durian di hutan, Ya. ya kita ambil entrasnya kita tanam di kebun, Ya. ada kendala nggak? Kalau sekarang kan ada berpendapat tuh, ada berpendapat bahwa belum tentu bisa cocok, gitu. Kalau saya berpendapat kalau dia bisa berbuah enak dimanapun juga, pasti bisa dibawa ke kebun. Tapi tentu saja kita punya PR besar, yaitu memindahkan yang respon genetik dari dia terhadap environment di sana. Iya, terhadap lingkungan. Ya itu kan. Kalau itu bisa, mungkin tidak 100%. Kalau K 100%, mungkin KK 60%. Ya mungkin kita bisa mampu, kebun mampu. Yang paling enak itu Pak, kita nyari kemiripan. Buah dari pohon itu, kita ICPMS. Berarti misalnya dia respon terhadap litium, respon terhadap rubidium. Berarti ketika dijodohkan dengan duri hitam, tidak ada saluran yang tersendat, Ya. lancar. Angkap Karena ada genetik yang bladek gitu, dikasih rubidium dia nggak respon gitu. Ya jadi ya saya sih durian ini nomor 1 di dunia ada di mana? Kita tiru dia Pak. Satu lagi iklimnya kita itu tinggal kendalikan di siang hari saja Pak. Bedanya Indonesia dengan Malaysia itu adalah di jam 10:30 sampai jam 2. Sama curah hujan juga ya. Nah, curah hujan kan bisa kita rekayasa. Istilahnya yang targetnya kadar air jangan lebih dari berapa. Iya. Nah terus misalnya paling simpel itu kita kehilangan indeks cahaya matahari, Pakai lampu ya. DGI, nyalain lampu. Hanya pada saat kekurangan dan ketika sedang berbuah gitu. Kalau lagi vegetatif mah nggak usah deh. Hanya ketika kita kadang matengin buah. Kita ini kan ini.
karena tidak pakai asam amino, kita udah ngasih CU, udah ngasih ZN, Fe, tapi nggak pakai asam amino. Ketika awan panas, UV dahsyat, di jam itu dia ngumpulin black gold, hitam. Nah nanti spot-spot Pak, hitamnya ada di ujungnya doang, gitu kan. Karena sore harinya dia ada mendung. Ini asam amino yang jenis apa Pak Mulya? Ini generatif. Yang generatif ya, itu yang mengandung hormon apa banyak kan? Tadi. Aba ya? Bukan bukan. Apa ya? Tirosin. Tirosin ya, triptofan, ya. fenilalanin, sama lisin. Kalau itu dari ikan ya? Kebanyakan ya? Bukan. Dari apa mereka bikin? Ikan ada, yang lain juga ada. Ya, Tumbuhan cumi. buah juga ada. Dari cumi? Bukan ya? Jadi kalau kita spesifik tirosin ya, Iya. benar-benar Oh dia spesifik. ini kalau tirosin punya Punya spek sendiri. pekerjaan khusus. Kejam-kejam khusus. Tirosin. Dia kan Dia di apa? karotenoid. Pathway-nya gimana? Oh, Karotenoid Oh. pembentukan zat warna. warna. Oh, Warna dasarnya kan tirosin ya. dia masih beta karotin. Warnanya oranye. Tetapi ketika siang hari ada UVA, UVB, nah dia lanjut lagi Pak. Si beta karotin itu dirubah menjadi yang lebih kuning lagi. Nah, itu Gitu. peranan tirosin. Tirosin. Kalau triptofan kan asam amino aromatik ya. Jadi ke aroma Pak. Dan dia bersahabat dengan suplai belerang. Ada belerang. Dia yang di pathway-nya di fenilalanin sama triptofan. Kita juga bisa membentuk warna yang menarik. Di beta karotin juga ada yang menarik Pak. Yaitu kalau melanin kan warnanya hitam. Iya. Hitamnya nggak bagus. Tapi pheomelaninnya bagus. Pheomelanin itu gimana ya? Oranye nyala itu, kemerahan. Adanya di luar. Dia menyelimuti bagian dalam yang Oh. Kayak gini. Pelangi bisa nggak Nah, dibikin itu. enak? Bisa dibikin Bisa. enak. Dibikin enak kayak Oci, kayak MK Ya. bisa. Jadi kembali Pak, caranya ya Pak. Selalu metodenya kayak gitu. Pelangi itu tumbuhnya di mana? Manokwari. Manokwari. SP4. SP4 itu kan ada gunung besar. Batunya diorit. Kita tanam di tanah begini ya nggak bakal keluar Pak. Ya, warna yang nggak keluar ya? Warnanya keluar, rasanya Rasanya nggak nggak ada, keluar. ya. Kita harus meniru apa yang ada dalam diorit. Diorit mah, aduh, Di Manokwari sendiri enak ya pelangi itu? ya yang pertamanya. Hmm. Jadi diorit ada di kita Pak. Di Siolit ya, batu siolit ya? diorit. Oh, Grano diolit. diorit. Ya? Diolit ya. Kalau Bapak mau nanam, ngambil satu truk aja di dekat Malimping. Malimping. Kita bikin kayak jalan begini aja. Udah bisa Iya, benar, benar, bisa. benar, Dari benar. hujan dia bisa kan? Bisa. Bisa ya. Iya. Jadi jalan-jalan lintas itu kita kasih mineral. Iya, betul. Jadi kan jangka panjang tahunan. Jadi daripada andesit begini, cuman pengerasan doang kan, Iya. Iya, betul. lebih baik mineral. Bapak kejuaraan dunia Pak ya? Benar tuh ide Pak. Iya, bikin jalan. Gitu. Iya, bikin jalan. Bapak kan suka ngambil pasir di Belitung ya? Iya. Hasilnya ada Belitung semua. Itu banyak Tapi silika. kuarsa kan? Kuarsa. Apa? Silika. Silika. Coba bisa ngambil pasir yang lain nggak Pak? Nanti cari dari tempat lain ya. Maksudnya Dari Lampung. bukan, Dari mana? bukan Pasir maksudnya di Belitung. Ah. Bapak serudupkan satu kontainer pasir pegmatit. Oh. Tadi Pasir? Linaka RBCS pegmatit. Itu ada khasiat apa dia pasir itu? Itu tadi Linaka RBCS Oh. Sumarin atau isinya dulu ya? Ah. Ini. Jadi kita sambil pelajarin apa mineral-mineral alam Kok jadi yang saya ada banyak di bicara? di seluruh apa Nusantara dan di negara Enggak, tetangga ya di Nggak Malaysia di capek. ini ya. Udah titiknya itu udah ketahuan gitu. Tinggal Titik-titiknya kita ya. menemukan. Jadi Pak Mul udah lihat kayak di Thailand ada 3 tempat. Tuh, ini Ada satu Tamburi, satu Yala, batu nih Pak. Ya. Ini satu Satu batu. Oh, dari batu ini isinya ini. Ada ceriumnya 400 sekian ppm. Ada rubidiumnya kecil dia. Iya.
ada tinnya. Nah ini kan SN ini kan bikin warna kuning. Iya. Ini batu di mana, Pak? Di Belitung. Belitung ya. Ini diambil ini dites di sini ya, PT Geo ini ya, Geoservice Iya. ya. Jadi Rubidium ini Pak, nah, kalau Bapak mau tidak dengan mengambil batuan di alam, harga rubidium ini 115 juta sekilo. Nah, gila. nah kalau kita ngambil di Belitung 300 perak sekilo. Kita aplikasi semua kan kita ambil yang ini ya, Kita difokuskan ke situ ya. Pak Har praktek di kebun Bapak, durennya udah tidak kalah oleh Mr. Liao. Se-Indonesia akan beli batu ke Bapak. Mr. Liao itu siapa ya? Itu yang juara Di dunia kemarin. Oh, Liang ya. Yang Penang ini ya? Iya, Liang. Penang ya. yang sudah tua. Nih, ini batu kedua nih. Ini batu kedua. Nah, tuh lihat rubidiumnya. Rubidium. Oh ini lebih tinggi ya? Coba boy ini yang kedua boy. Jadi ini hasil. Nah, ini saya pengujian harapkan batu ini yang kedua. Bapak ngambil ini. Satu batu dong loh Pak. Ada 18 mineral. Ini batu warna ungu ya, waktu yang diambil ungu ya. Yang ungu. Iya. Nanti Bapak ke sana nyari yang warna ungu. Oke. Nih Bapak kalau mau lihat harganya. Iya. Nah, ini kalau kita lihat batu-batu kalau udah dibikin konsentrat tertentu, jadi konsentrat difokuskan ke konsentrat yang ini, jadi harganya udah ribuan kali lipat ini harganya. Palladium 2,8 miliar per kilo. Palladium. 2,8 miliar. Nah, jadi kalau udah dibikin konsentrat tertentu, harganya di mahal. Jadi batu-batuan yang ada mineral alam ada di baik di Indonesia, di Malaysia, di Thailand. Di Thailand sebenarnya Pak Amul ada 3 tempat ya, di Chanthaburi, Yala sama Pangha ya. Yang Pangha ya. Kalau di Malaysia sendiri kan di Raub untuk ini untuk Musangking ya. Untuk Musangking. Nah, Dia Raut batuannya Pahang ya, Raut Pahang. Terus batuannya kemudian untuk itu apa? Namanya untuk Oci di Penang ya. Kemudian ada juga di Kedah ya. Kedah, iya. Kedah ya. Kalau di Indonesia itu banyak di Pulau Kundur. Betul. Ada di mana lagi di Belitung, Belitung. terus Kemudian di Jambi, di Jambi, Aceh, sama Sumatera Barat. Sumatera Barat ya. Di Sumatera Utara sekitar situ Ada juga ya. Kalau di di kayak seperti di Sulawesi, Lambunu, itu Ketut Karis daerah sekitar situ. mineralnya mineral nikel. Oh, nikel itu ya. Nikel, krom, CO, Ya. peco, nicu, ke logam ya. Ya. Oke, Boy. Jadi teman-teman kita udah lihat tadi. Jadi untuk menghasilkan suatu buah yang enak, terutama untuk durian, kita perlu pengetahuan mineral. Jadi ada tambahan mineral. Di samping ada 18 plus 3 itu. Pak Har, kita udah dengar hari ini ada tambahan ya. 63 tambahannya. Ya, jadi ada tambahan 63 ya. Jadi kita harus belajar untuk mendapatkan hasil yang optimal, tentu perlu namanya ilmu pengetahuan. Pak Mul udah banyak belajar, bukan untuk durian aja, mungkin untuk dari tomat, dari anggur, dari yang lain-lain tanaman, ya dari kopi, terutama kopi ya. Kopi juga sama. Ya untuk pahitnya itu kan tidak asal pahit dari kupar ya, tapi ada mineral tertentu yang bisa menghasilkan rasa yang bagus. Begini Pak Har, kita sambil jalan lagi, nanti kita lengkapin lagi ya. Oke. Lama di kebunnya Pak Har. Iya. Ya, Harus mantap. sambil duduk. Ya, Hah? Harus sambil duduk. Sambil duduk, oke. Ya boy. Ya. Kita lihat sebentar, Pak. Ya. Oke.